Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Karanganyar akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual 2.3 yaitu tentang observasi coaching. Perkenalkan, untuk nama saya Hartanta dari SMA Negeri Jumapolo sebagai observer, kemudian Pak Arianto dari SMP Negeri 1 Jatioso sebagai coach, dan Bu Ratna sebagai coachi dari SMA PGRI Karanganyar. Pada kesempatan ini nanti kita bagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama pra-observer, kemudian tahap kedua yaitu pelaksanaan observasi, dan tahap ketiga yaitu pasca observasi. Kita mulai dari tahap pertama yaitu tahap pra-observer, yaitu di mana observer melakukan tanya jawab dengan coach tentang observasi yang kita laksanakan. Kita mulai untuk tahap pertama dengan Pak Arianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan observasi supervisi akademik. Saya akan melakukan observer tentang coaching yang nanti Pak Ari lakukan. Untuk saya amati, mestinya nanti yang saya amati sesuai dengan rubrik ataupun di sini nanti alur terta yang kita lakukan ya Pak ya. Siapa ya, kira-kira kompetensi yang mana Pak yang akan yang Pak Ari inginkan untuk saya amati? Ini Pak, nanti kan kompetensi coach itu kan harus memiliki 3 kompetensi secara semuanya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan melakukan pertanyaan yang berbobot. Nah, tentunya dari ketiga kompetensi ini nanti mungkin saya akan fokus Pak ini di kehadiran penuh dan mendengarkan aktif Bapak. Mendengarkan aktif, kehadiran penuh ya persen, dan mendengarkan secara aktif. Kenapa bagian ini yang pengen diamati Pak? Ini Pak Artanta, ketika saya bisa dalam coaching itu sebagai coach bisa kehadiran penuh, bisa mendengar aktif, saya bisa mengembangkan, menggali potensi di diri coaching saya Pak, sehingga saya mampu menangkap peluang yang dari coach saya yang perlu saya kembangkan. Saya bimbing supaya dia terbuka potensinya untuk bisa terbuka lebih lagi dan mampu untuk mengaktualisasikan potensinya Pak Artanta. Ya, kira-kira kalau dinilai, Bapak menilai, Pak Ari sendiri menilai diri dalam mendengarkan secara penuh, kemudian menerima kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif ini, sekarang ini ada di nilai berapa Pak? Di level berapa? 1 sampai 10? Kalau saya menilai diri saya Pak tentang kehadiran penuh mendengar aktif ini, saya menilai diri saya itu paling baru di level 7 Pak. Level 7? Iya, nah di level 7 saya inginkan setelah nanti saya berlatih coaching, saya praktek coaching, suatu saat saya pengen Pak di akhir coaching nanti nilai saya itu ya 9, mungkin bisa sampai 10 gitu Pak. ya. Kenapa tidak 10 gitu ya. Oke Pak Ari, ini nanti monggo harapan saya setelah nanti ya Pak ya, Pak Ari melakukan coaching dengan observasi yang saya lakukan ini, kita bisa merefleksi apa yang sudah kita lakukan, mengetahui kemampuan kita, dan mungkin kalau ada kekurangan nanti kita refleksi Pak. Di sini nanti kita ingat bahwa di situ kita dalam coaching itu harus menghadirkan kemitraan, kemudian proses yang kreatif, kemudian memaksimalkan potensi dari coaching ya Pak ya. Iya Pak. Ya, potensi dari coaching. Ini Pak Ari yang dari observasi yang perlu kami sampaikan kepada Pak Ari, dan silahkan Pak Ari untuk selanjutnya melakukan kegiatan praktek coaching
bersama Koci Bu Ratna untuk mencoba mempraktekkan tadi kompetensi-kompetensi yang Pak Ari miliki dalam coaching. Terima kasih Gitu. Pak Tanto, Ya. masih ingatkan lebih banyak tentang kompetensi, tentang prinsip-prinsip dalam coaching, dan mohon izin untuk melakukan coaching. Mudah-mudahan saya bisa melakukan coaching dengan baik Pak Artanta, dan bisa Pak Artanta amati apa yang saya nanti lakukan untuk coaching. Terima kasih Pak Artanta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari. Terima kasih Bu Ratna telah hadir di ruangan ini sesuai dengan perjanjian kita kemarin, Bu Ratna ya. Bu Ratna pengen ketemu dengan saya. Lah ini kira-kira Bu Ratna ada apa kalau tumben ini mau ketemu dengan saya di siang pagi ini, Bu Ratna? Nggih, Pak. Saya itu punya sesuatu nggih, Pak, nggih, punya unek-unek. Karena saya lihat, saya amati murid-murid saya di sekolah itu kok minat belajarnya itu kurang, seperti itu, Pak. Kemudian setelah saya mengamati juga, kenapa tuh kok minatnya kurang? Ternyata pembelajaran pada guru-guru itu masih menggunakan pembelajaran yang konvensional begitu loh, Pak. Jadi gurunya malah secara aktif, kemudian siswanya yang pasif begitu, Pak. Itu yang menjadi kegalauan saya sekarang ini, Pak. Oh gitu ya Bu Ratna. Bu Ratna galau yang tangkap dari apa yang dibicarakan Bu Ratna tadi, dari siswa-siswanya di sekolah itu minatnya sangat kurang. Karena dari sekian banyak di lingkungan Bu Ratna dan teman-teman Bu Ratna, cara ngajarnya masih konvensional, belum modern seperti sekarang ini ya Bu Ratna. Padahal Nah kira-kira Bu Ratna dari pertemuan kita nanti di pagi siang ini, kira-kira Bu Ratna apa yang ingin dicapai nanti setelah kita pertemuan ini, Bu Ratna? Ini Pak, saya akan berusaha atau saya akan mencarikan solusi dari apa yang menjadi permasalahan saya ini. Saya akan curhat kepada Bapak, semoga nantinya minat belajar anak-anak itu menjadi lebih baik. Dari cara mengajarnya Bapak Ibu Guru juga tidak konvensional lagi. Harapannya seperti itu, saya bisa mengembangkan kegiatan-kegiatannya, begitu Pak. Nah, iya Bu Ratna, terima kasih Bu Ratna. Ini Bu Ratna kan setelah kita bertemu, mudah-mudahan dengan saya nanti dari tujuannya Bu Ratna tadi, nanti di akhir sesi coaching ini Bu Ratna bisa mengembangkan potensinya, mendapat inspirasi untuk model pembelajaran atau apapun, sehingga motivasi murid-murid Bu Ratna bisa meningkat ya Bu Ratna. Nah kira-kira bayangan Bu Ratna ini bagaimana untuk mengatasi siswa-siswi Bu Ratna ini selama ini? Kok tidak begitu minat, kira-kira apa yang sudah dilakukan Bu Ratna? Ini Pak, karena zaman sekarang ini mungkin berbeda dengan zaman yang dulu ya Pak. Kalau zaman yang dulu itu mungkin anak-anak kan pembelajarannya ya diterangkan, kemudian anak-anak menulis, mendengarkan seperti itu. Tapi dengan kemajuan teknologi yang sekarang ini, anak-anak cenderung sekarang pada menggunakan perangkat HP terutama seperti itu, dengan kemajuan internet yang ada saat ini. Jadi harapannya itu saya pengen itu semoga nanti anak-anak itu lebih tertarik belajar menggunakan media-media pembelajaran yang ada dan sesuai dengan kemajuan zaman pada saat ini, tetapi diarahkan untuk kegiatan pembelajaran, begitu Pak. Nah ini Bu Ratna, apakah selama ini di Bu Ratna sudah mencoba di kelas di sekolah Ibu Ratna tentang pengenalan metode pembelajaran atau pelaksanaan pembelajaran lain, misalnya gadget atau mungkin hal yang lain Bu Ratna? Iya Pak, saya sudah mencoba, tetapi baru saya terapkan untuk diri saya nih Pak. Saya coba untuk saya terapkan diri saya menggunakan berbagai media pembelajaran. Saya membuat bahan ajar, kemudian saya tampilkan begitu. Itu dengan saya tampilkan itu ternyata kok anak lebih menarik daripada saya menerangkan kayak gitu. Jadi saya membuat slide menggunakan PowerPoint atau menggunakan Canva, itu kemudian saya tampilkan, itu ternyata anak-anak kok lebih antusias seperti itu Pak. Jadi saya melihatnya, oh ternyata anak-anak yang sekarang ini lebih suka dengan tidak hanya mendengarkan saja, tetapi auditori gitu juga, kemudian visualnya juga kayak gitu Pak. Jadi oh ternyata ini saya gimana ya kalau saya ini kembangkan lagi begitu Pak. Nah kira-kira Bu Ratna, kan Bu Ratna sudah mencoba menggunakan alat media, lah kira-kira Bu Ratna pengen mengembangkan lagi, lah kira-kira yang ingin dikembangkan lagi itu yang mana Bu Ratna, sehingga anak nanti bisa termotivasi belajar, mau mendengarkan aktif sesuai dengan minat bakatnya Bu Ratna. Apa yang tadi ingin dikembangkan Bu Ratna, coba
Iya Pak. Selain itu saya kan sudah mencoba untuk mengembangkan pada diri saya sendiri itu Pak. Kemudian saya menggunakan berbagai berbagai media lagi. Kemudian harapannya saya bisa mengembangkan ini tidak hanya pada saya, karena kalau kita belajar itu kan tidak hanya satu dua guru, tetapi ada banyak guru, beberapa guru yang mungkin bisa nantinya akan mendapatkan hasil supaya siswa itu di keseluruhan pembelajaran itu lebih baik begitu Pak. Jadi mungkin saya akan bisa mendesiminasikan kegiatan saya kepada Bapak Ibu guru lain supaya nanti anak-anak semuanya bisa tertarik untuk termotivasi dalam belajarnya begitu Pak. Oh iya Bu Rana, tadi selain nanti Bu Rana akan mempraktekkan pembelajaran dalam kelas, Bu Rana juga akan mendeminasikan kepada Bapak Ibu guru yang lain gitu ya Bu. Kira-kira rencana aksi Bu Rana kaitannya dengan diseminasi tadi, apa yang perlu difokuskan Bu Rana kepada rekan-rekan Bu Rana, sehingga yang berjalan di sekolah itu kan tidak Bu Rana sendiri, tadi teman-teman Bu Rana bisa berjalan semuanya. Nah, kira-kira seperti apa rencana Bu Rana ini? Oke Pak, karena di sekolah saya ya Pak, itu kan belum semua guru istilahnya mau menggunakan teknologi ini. Jadi biar semua guru itu mau, itu saya bekerja sama dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian saya bekerja sama dengan Wakil Kepala Sekolah yang lain, supaya itu untuk diadakan semacam seminar kayak gitu atau workshop kayak gitu, untuk kita latihan untuk membuat media pembelajaran, kita latihan untuk membuat slide pembelajaran yang lebih menarik itu seperti apa. Dan kemarin itu kebetulan Pak, kami itu setiap hari Jumat itu sudah melaksanakan kegiatan yang namanya webinar yang melalui PMM itu Pak. Jadi kita mengembangkan itu ke depannya. Jadi melalui itu kita bisa masuk kegiatannya. Jadi nanti semua guru-guru harapannya bisa mengikuti begitu Pak. Nah, rencananya sangat luar biasa dari Bu Rana. Ini kan sudah dari siswa sudah direncanakan, diseminasi kepada Bapak Ibu direncanakan. Mungkin ada yang lain Bu bisa berkolaborasi, karena tidak mungkin kan Bu anak belajar ketika di sekolah, gurunya juga siap. Kalau nanti mungkin dari lingkungan masyarakat yang lain Bu, mungkin ada bayangan ingin dikembangkan Bu Rana, sehingga anak ini selain di sekolah juga belajar mungkin di lingkungan rumahnya Bu. Mungkin punya bayangan atau mungkin rencana apa Bu yang lain lagi? Oke Pak, selain di sekolah itu anak-anak harapannya dengan seperti ini kan belajar kadang di sekolah saja tidak cukup nih Pak. Iya. Walaupun waktunya sudah banyak di sekolah, Iya. Dan anak-anak kadang di rumah saja ya sudah capek begitu. Tetapi alangkah baiknya ketika kita pembelajaran di di sekolah sudah, tetapi ada sesuatu yang disampaikan ke anak yang dibawa ke rumah untuk mereka bisa pelajari begitu Pak. Jadi mereka bisa pelajari. Saya mengembangkan menggunakan kelas maya Pak. Jadi walaupun ada kelas yang realita, tapi karena dulu waktu pandemi itu kita sudah belajar kelas maya, maka karena itu saya rasa baik, maka saya gunakan untuk kelas maya. Nah di situ saya gunakan kelas maya itu nanti supaya untuk kegiatan yang akan kita lakukan, pembelajaran yang akan kita lakukan bisa sampai di anak sebelum kita pembelajaran. Mereka bisa melihat dulu, oh video, punya gambaran dulu sebelumnya. Saya nanti akan belajar apa ya, saya melihat game animasi seperti ini, oh ternyata saya akan belajar seperti ini kayak gitu. Kemudian kalau setelah pembelajaran mungkin evaluasinya, mungkin saya mengembangkan kan, karena sekarang itu anak-anak kalau tes bentuk tulisan paper itu sudah kurang menarik juga ya Pak. Itu dibuat aplikasi kuisis kayak gitu yang bisa saya sampaikan di kelas maya itu tadi. Jadi kuisisnya bisa mereka buat, jadi anak-anak karena cenderung sekarang nge-game ya Pak ya. Jadi dengan game-game itu lah akhirnya kita bisa membuat atau menciptakan game tapi kepada anak, dan gamenya itu tentang pembelajaran begitu Pak. Nah, luar biasa dengan Bu Rana kan sudah banyak sekali, sampai nanti anak-anak harus mau tidak mau ketika Bu Rana menggunakan pembelajaran lewat HP, gadget, membuat aplikasi lewat gadget, akhirnya karena mau tidak mau kan harus belajar lewat gadget itu ya Bu ya. Nah, mungkin Pak Rana, mungkin ada lagi yang perlu dipikirkan dari sekian banyak alternatif tadi untuk pengembangan motivasi anak. Kira-kira ada lagi tidak Bu yang ingin Ibu jadi gagasan untuk meningkatkan motivasi? Kira-kira masih ada enggak? Ya itu Pak, itu gagasan-gagasan saya itu Pak, dan tentunya semua itu tidak mungkin berjalan sendiri ketika saya hanya mencanangkan sendiri atau memprogramkan sendiri begitu ya Pak. Jadi saya perlu kesepakatan dulu, kerjasama sama anak-anak dulu, membuat kesepakatan kelas, kemudian sama Bapak Ibu guru yang lain, dan
kepala sekolah atau lingkungan sekolah itu memang membuat kesepakatan bersama, karena agar program ini berjalan dengan baik, dengan lancar, itu perlu yang namanya kerjasama. Iya. Nah, kira-kira dari sekian banyak alternatif yang pengen solusi untuk meningkatkan motivasi anak ini, kira-kira kapan ini Bu akan memulainya dan dari mana ini? Iya Pak, saya memulainya rencananya memang segera Pak. Jadi segera biar nanti kan ini sudah tes semesteran nih Pak. Tes semesteran, kemudian nanti ada kegiatan liburan ini. Lah libur ini kita manfaatkan Bapak Ibu guru untuk membuat rencana aksi kita. Jadi kita membuat media-media pembelajaran atau pengenalan media pembelajaran kepada Bapak Ibu guru semua, karena belum semua tahu Pak di sekolah kami, mohon maaf. Jadi kita akan membuat, kita belajar bersama-sama, sharing bersama begitu Pak. Dan mungkin Bapak Ibu kepala sekolah nanti akan mendatangkan seorang narasumber yang itu nanti bisa membantu Bapak Ibu guru dalam meningkatkan kompetensinya begitu Pak. Dan harapannya itu nanti setelah kita berjalan kegiatannya untuk semester depan itu bisa kita terapkan ke anak. Oh iya, begitu ya Bu ya. Kira-kira nanti semesternya selesai kapan Bu ini? Besok ini kemarin hari Jumat terakhir Iya, sudah selesai Pak. Tapi minggu besok hari Senin sudah bisa dilaksanakan Bu ini? Belum Pak, karena hari Senin itu nanti kita P5 Pak. Oh P5. Jadi dalam 1 minggu ini kita masih P5, kemudian pas anak-anak kan P5 itu pas mengisi jeda Pak. Jadi pas setelah kita anak-anak pembagian raport, Bapak Ibu guru sambil menyiapkan perangkat ajar kita akan melaksanakan. Oh gitu. Kira-kira nanti 2 minggu lagi ya Bu bisa dilaksanakan kepada Bapak Ibu guru ya. Dan nanti untuk tahun ajaran baru diterapkan kepada anak-anak, begitu Bu? Iya Pak. Ya, ini rencana yang luar biasa nanti Bu Rana, mudah-mudahan Bu Rana nanti bisa merealisasikan dari potensi Bu Rana tadi dan punya rencana yang akan dilaksanakan untuk diseminasi untuk kurang lebih 2 minggu lagi ya Bu Rana. Dan untuk anak-anak nanti memulainya dari tahun ajaran baru, semester baru. Oh, semester baru ya. Dan ini mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dan bisa sukses. Dan nanti jangan lupa Bu Rana, nanti kita bertemu lagi setelah Bu Rana mendiseminasikan, mengaplikasikan kepada anak-anak, sehingga kami bisa tahu perkembangannya seperti apa ya Bu Rana. Kita janjian dulu nanti setelah semester masuk kita ketemu lagi. Saya ingin cerita hasilnya seperti apa setelah dilaksanakan gagasan Bu Rana ya. Oke Pak, semoga nanti lebih baik ya Pak. Apa yang kita harapkan bisa tercapai begitu ya Pak. Karena selama ini memang itu saya pikirkan begitu, bisa enggak ya kayak gitu, tapi kita mau mencoba Pak, semoga nanti berhasil gitu Pak. Ya ini kira-kira setelah kita berbincang dengan waktu yang sangat singkat ini, perasaan Bu Rana seperti apa sekarang? Lega ya Pak, saya bisa menceritakan apa yang menjadi unek-unek saya, yang akhirnya awalnya menjadi kekhawatiran saya, akhirnya sekarang menjadi motivasi saya, bukan lagi sebagai kekhawatiran, tapi saya termotivasi untuk menjadi lebih baik begitu Pak. Saya bisa mengungkapkan apa yang menjadi pikiran saya begitu Pak. Alhamdulillah kalau begitu. Dari beban yang selama ini berada di pemikiran Bu Rana bisa terkurangi dan mudah-mudahan bisa melaksanakan dengan baik ya Bu Rana. Nah, mungkin ada lagi Bu Rana yang disampaikan. Sudah Pak, sudah. Sudah lega nih Bu Rana? Sudah lega Pak, sudah lega, sudah tersampaikan. Begitu Pak. Nah, terima kasih, nanti Bu Rana tinggal mengaplikasikan ya pada anak-anak. Dan setelah pulang dari sini nanti titip salam buat Mas Agung dan keluarga di rumah, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Dan nanti Bu Rana bisa mengaplikasikan itu dengan sebaik-baiknya. Begitu ya Bu Rana? Pulangnya nanti hanya mendoakan Bu Rana selamat dari ini sampai di rumah dengan baik. Matur suwun Pak, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Rana. Sampai Bu Rana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, luar biasa Pak Ari untuk kegiatan coachingnya. Ya, kita lanjutkan ke tahap ketiga, yaitu pasca observasi setelah coach melakukan coaching bersama coachi. Pak Ari, luar biasa tadi pelaksanaan coachingnya Pak Ari. Wah, sangat bisa saling komunikasi dengan baik. Menurut Pak Ari, kalau Pak Ari menilai dari coaching tadi, sebagai coach Pak Ari sudah mencapai level berapa Pak Ari? Di kemarin Pak Artanta kan saya sudah matur dengan Pak Artanta bahwa kemampuan saya untuk kehadiran penuh mendengar itu baru di level 7 Pak Artanta. Ya. Nah tadi setelah saya praktek coaching dengan Bu Ratna, saya mencoba untuk berkonsentrasi penuh
kehadiran penuh, mendengar aktif. Kalau sekarang suruh menilai seberapa nilai saya, kayaknya saya sudah sampai Pak di angka 9. Angka 9 Pak Ari. Iya. Belum 10 ya Pak Ari? Belum sampai 10 Pak. Belum sampai 10. Apa yang membuat Pak Ari kok baru mencapai nilai 9? Belum 10 Pak Ari? Ini Pak Artanta, mungkin saya masih belum begitu menguasai ilmu tentang coaching sehingga saya belum mampu memaksimalkan potensi di diri coach saya dengan berbagai pertanyaan yang berbobot yang saya ajukan Pak Artanta. Gini Pak Ari, mungkin saya bisa memberikan catatan ya Pak Ari tentang hasil observasi yang sudah tadi saya lakukan ketika Pak Ari melakukan coaching bersama Bu Ratna. Ini untuk sesuai alur Tirta Pak Ari, luar biasa tadi sudah Pak Ari sudah melakukan tujuan coaching bersama coach sehingga apa yang diinginkan oleh coach itu tersampaikan. Kemudian Pak Ari sudah mengidentifikasi tentang permasalahan sehingga Pak Ari bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensi-potensi dari coach itu sendiri. Kemudian ada tadi permasalahan dari coach itu ternyata tidak hanya pada siswa ya Pak Arya, tapi minat belajar tapi pada guru juga. Siswa kurang minat belajar, prestasi rendah, gurunya masih konvensional, belum menerapkan metode pembelajaran terkini gitu ya, belum menerapkan digital mungkin gitu. Nah ini juga Pak Ari sudah menangkap, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan apa yang harus dilakukan, kemudian bagaimana pelaksanaannya, kapan dilaksanakannya. Jadi sudah sampai rencana dan tanggung jawab rencana aksi yang itu dilakukan ya Pak Ari ya. Ya, siap, Pak. Kemudian di situ dalam rencana tadi Pak itu masih coach itu masih ada sedikit usaha untuk mengarahkan coach, yaitu bagaimana kalau pembelajaran itu dilakukan di rumah atau di sekolah atau tadi sebenarnya juga maksudnya mungkin hanya sebagai pertanyaan pancingan sehingga di situ tadi coach itu cerita lebih banyak lagi tentang penerapan kelas maya dan sebagainya. Ini juga ya luar biasa, tetapi nanti mungkin bisa dikurangi kegiatan atau pertanyaan yang mengarahkan coach sehingga coach itu bisa mengembangkan ide menurut kompetensinya sendiri, menurut gagasan sendiri sehingga bisa memaksimalkan kegiatan itu oleh coach. Itu Pak Ari. Dan kemudian tadi dalam menggali potensi dari coach luar biasa Pak Ari, karena tadi ya mungkin saya setuju dengan Pak Ari ada nilai 9 tadi, kemampuan Pak Ari untuk menerima kehadiran penuh kemudian mendengarkan aktif itu sangat luar biasa. Mungkin sudah akrab gitu ya Pak Ari ya. Ya sehingga harapan saya di sini Pak Ari bisa lebih memperdalam lagi untuk pertanyaan-pertanyaan berbobot dalam mengembangkan coachnya sehingga banyak guru-guru yang lain yang mungkin perlu coaching bersama Pak Ari dan Pak Ari bisa menjadi coach yang baik. Siap Bapak, siap. Harapan saya gitu Pak Ari. Terima kasih untuk pertemuan ini, coaching kali ini. Saya sebagai observer mungkin ada kekurangan, mohon maaf. Ya, sama-sama Pak Tanda. Ya. Ini yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, demikian coaching yang kita lakukan, observasi akademik yang kita lakukan untuk CGP Angkatan 9. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.